Bismillahirrahmanirrahim. Udah belum? Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang peristiwa Perang Salib yang akan dijelaskan oleh saya, Siva Farihah, dan saudari saya yang bernama Salsabila Aulia. Yang pertama, yaitu tentang pengertian Perang Salib akan dibahas oleh saya. Pengertian Perang Salib. Kata salib berasal dari bahasa Arab, yaitu salaibun, yang berarti kayu, palang, atau silang. Peperangan itu disebut dengan perang salib karena di dada seragam merah yang dipakai serdadu tergantung atau terjahit tanda salib. Sehingga umat Islam yang diperangi menyebutkan dengan nama perang salib merupakan sebuah perang supermaraton yang berlangsung sepanjang 200 tahun, di mana bangsa-bangsa Kristen Eropa bangkit memerangi pusat-pusat negeri Islam yang selama kurang lebih dari 90 tahun, terutama kerajaan Latin di Yerusalem sebelum pada akhirnya terusir dari sana. Dalam perspektif Kristen, perang ini merupakan serangkaian operasi militer terhadap musuh-musuh gereja yang bertujuan membebaskan tanah suci dari cengkraman kaum muslim. Dalam perang salib lebih mengangkat motif agama sebagai masalah utama. Nah, selanjutnya dapat latar belakang penyebab terjadinya perang salib. Pada kenyataan, perang salib itu terjadi tidak hanya didorong oleh motivasi keagamaannya saja, akan tetapi juga ada beberapa kepentingan yang turut mewarnai dalam perang salib tersebut, di antaranya itu faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Di antaranya ialah, yang pertama adalah perang salib merupakan puncak dari sejauh konflik antara negeri barat atau pihak Kristen dan negeri timur atau pihak Muslim, yang pada akhir-akhir itu perkembangan dan kemajuan umat Islam sangat pesat. Keadaan ini menimbulkan kecemasan bagi para tokoh barat Kristen sehingga mendorong mereka melancarkan serangan terhadap kekuatan Muslim. Yang kedua, munculnya kekuatan Bani Seljuk yang berhasil merebut Asia Kecil dan Baitul Maqdis setelah mengalahkan pasukan Byzantium dan Mazikert tahun 1071 Masehi, dan dinasti Fatimiyah tahun 1078 Masehi. Kekuatan Seljuk di Asia Kecil dan di Yerusalem tersebut dianggap sebagai halangan bagi pihak Kristen untuk melaksanakan haji ke Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah pasukan Muslim menjadi penguasa jalur perdagangan di lautan tengah semenjak abad ke-10. Hal tersebut menyebabkan para pedagang dari Pisa, Venesia, dan Genoa merasa terganggu, maka satu-satunya jalan yang ditempuh untuk memperluas perdagangan mereka adalah dengan mendesak kekuatan Muslim dari laut tersebut. Selanjutnya tentang periodisasi Perang Salib. Nah, yang pertama, Perang Salib pada tahun 1095 sampai 1101 Masehi. Pada bulan Maret tahun 1095 di Konsili Piacenza, duta besar yang dikirim oleh Kaisar Bizantium Alexius Comnenus Alexius I meminta bantuan mempertahankan kerajaan melawan Turki Seljuk, sedangkan di Konsili Clermont, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk. Paus Urbanus II memberikan jaminan kepada siapapun yang ikut serta dan mati saat perang salib. Setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorilaum dan di Artihoya. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada 1099, mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentang salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. Perang Salib kedua, yaitu pada tahun 1944 sampai 1993 Masehi. Setelah masa damai di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tanah suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi merupakan Aleppo dan Edessa. Kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Tentara Perancis dan Jerman di bawah pimpinan Raja Louis VII dan Konrad III berbaris ke Yerusalem pada tahun 1947, tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada tahun 1950, kedua pemimpin besar itu kembali ke negaranya dengan tangan kosong.
Yang ketiga itu Perang Salib III pada tahun 1993 sampai 1291 Masehi. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut Saladin yang berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di Pentemaran Hattin. Tentara salib berhasil mengalahkan kaum muslim di dekat Arsub dan berhasil mendekat ke Yerusalem, namun karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, Perang Salib ketiga berakhir dengan kegagalan pasukan Kristen untuk merebut Yerusalem. Richard pun meninggalkan Perang Salib setelah mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin. Perang Salib ini terkadang disebut sebagai Perang Salib Raja. Paus Georgios VIII mati sebelum melihat akhir dari Perang Salib ini. Perang Salib keempat yaitu pada tahun 1202 sampai 1206 Masehi. Perang Salib keempat dimulai pada tahun 1202 oleh Paus Innocentius III dengan maksud untuk menginvasi Tanah Suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat dan melepaskan diri dari Bizantium. Paus Innocentius III yang terkejut karena peristiwa itu langsung mengekskomunikasi mereka semua. Walau begitu, mereka kembali melakukan pengepungan pada bulan April tahun 1204. Kali ini Konstantinopel berhasil dijarah, gereja-gereja dirampok, dan banyak penduduk yang dibunuh. Selanjutnya yaitu tentang Perang Salib lanjutan. Pada tahun 1291 sampai 1344 Masehi. Dalam Perang Salib lanjutan ini dapat beberapa faktor yang melatar belakangan, yaitu ketika kaum muslimin mundur dari Cordova atau Granada oleh Ferdinand Leon dan Castellin. Pada saat degradasi politik seperti itu, Islam sedikit demi sedikit basic kekuatannya menurun. Adapun faktor lain yaitu adanya perjanjian Tordesillas yang menjadi semangat agama-agama Katolik. Perjanjian itu ditetapkan pada tanggal 4 Mei 1493 Masehi yang menyatakan antara lain bahwa kepercayaan agama Katolik dan agama Kristen teristimewa pada zaman kita ini harus dimuliakan dan disempurnakan serta disebarkan di mana-mana dan harus mengambil alih kerajaan Granada dari kelaliman para Sahara Muslim. Dengan adanya perjanjian tersebut, Perang Salib dikorbankan lagi dan dilancarkan oleh orang-orang Portugis dengan tujuan bukan lagi mencari keuntungan, akan tetapi melakukan ekspansi politik dan ekspansi keagamaan, dan musuh pertama yang dihadapi adalah negara Islam. Para pendeta dan lembaga-lembaga misionaris di dunia, Islam dianggap sebagai imperialisme dan merupakan salah satu aspek usaha penyingkiran. Lembaga-lembaga pribumi atau Islam dengan menggantikan sejarah setempat dengan kurikulum barat. Dalam peperangan lanjutan ini, pihak Kristen dengan segala bentuk dan cara berusaha menghancurkan Islam baik melalui politik, ekonomi, dan pendidikan. Nah, selanjutnya tentang dampak Perang Salib akan dijelaskan oleh Saudari Salsa. Dampak Perang Salib. Perang Salib terdapat umat Islam menjadi fenomena yang disertai timbulnya sentimen keagamaan yang kuat. Dengan adanya motif ini, maka membawa pengaruh besar terhadap hubungan antara pemeluk agama Islam dan Kristen dalam waktu yang panjang. Di antaranya, agama Islam dan Kristen dalam waktu yang panjang diantaranya hubungan orientalisme, bahwa orientalisme atau pengetahuan orang Barat tentang agama, kebudayaan, peradaban, sastra, dan bahasa Timur sudah lama berkembang di Barat. Hal ini disebabkan karena perhatian orang-orang Barat terhadap Islam atau soal ketimuran sudah sejak Perang Salib. Kemudian mengenai kegiatan-kegiatan orientalisme dalam studinya terhadap dunia timur atau Islam sebenarnya telah didorong oleh beberapa motivasi, yaitu motivasi religius, motivasi imperial, motivasi politis, dan motivasi ilmiah. Selanjutnya, hancurnya peradaban Bizantium. Dampak paling menyedihkan adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai umat Islam sejak Perang Salib keempat hingga masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453.
Hal ini menyebabkan seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodoks menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan. Dengan sendirinya, maka impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi sirna. Selanjutnya, umat Islam kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Bagi umat Islam sendiri, perang ini tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan. Kaum Muslim malah kehilangan sebagian warisan kebudayaannya. Peradaban Islam pun telah diboyong dari timur ke barat. Perang ini pun mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang material, tetapi ada bidang yang mengilhami lahirnya masa Renaissance. Meskipun kaum Muslim menerangi peperangan ini, tetapi kemenangan tentara salib pada beberapa episode menjadi stasiun ekspedisi yang bermacam-macam. Hal ini memungkinkan untuk memindahkan hasanah peradaban timur ke dunia Masehi sampai ke barat pada abad pertengahan. Banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang yang telah berlangsung selama berabad-abad ini memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang yang dilatar belakangi oleh keinginan Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam ini telah menghabiskan aset kekayaan bangsa dan mengorbankan putra-putri terbaik bagi dunia Islam. Bahkan gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum Muslim oleh pasukan salib selalu didahului oleh pembantaian massal. Hal ini kemudian merusak struktur masyarakat yang dalam batas tertentu menjadi penyebab kelatar belakangan umat Islam dari umat lain. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan tentang Perang Salib. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.